Assalamualaikum Sobat Football United. Teka-teki Marcus Rashford ya. Karena di update sosial media dari Marcus Rashford, dia membuat story via Instagram. Dia mengatakan kalau ada banyak cerita-cerita yang tidak benar yang terjadi selama beberapa pekan. Dan ini semakin keterlaluan, kurang lebih seperti itu. Dan dia tidak pernah bertemu dengan agennya dia dan tidak memiliki rencana untuk berbicara. Ini terkait dengan kabar bahwa Marcus Rashford ini berbicara ya dengan Manchester United. Dan berbicara juga dengan agennya, di mana ada angka 86 juta pounds transfer Marcus Rashford keluar dari Manchester United. Jadi dia mengatakan kabar ini tidak betul kalau memang ada rencana keluar dari Manchester United. Tapi di sisi lain, kenapa gue bilang seperti kayak teka-teki ya? Karena beberapa waktu yang lalu Marcus Rashford melakukan juga wawancara ya kan, dimana dia sempat mengatakan bahwa atau mengindikasikan bahwa dia siap nih dengan tantangan baru. Dia sebutkan seperti itu kan, walaupun tidak jelas yang dimaksud dengan tantangan baru, apakah berarti dia ini keluar dari Manchester United atau tantangan baru ya tantangan di Manchester United. Itu tidak disebutkan secara detail. Ruben Amorim yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Rashford, dia mengatakan ya tantangan baru adalah di Manchester United, karena memang Manchester United memiliki banyak hal yang baru termasuk juga tantangan. Ruben Amorim juga tidak pernah mengkonfirmasi kalau dia ada masalah dengan Marcus Rashford, masalah disiplin utamanya, tapi lebih ke masalah penampilan terutama di lapangan latihan. Sempat tidak dilibatkan di pertandingan Manchester United, baik itu sebagai pemain di starting 11 maupun di bangku cadangan. Dia akhirnya kembali ya di skuad Manchester United menghadapi Newcastle, walaupun tidak digunakan, tidak dimainkan oleh Ruben Amorim. Nah, spekulasi terkait dengan masa depan Marcus Rashford ini terus berkembang. Ada yang mengatakan di berbagai media bahwa ya Manchester United saat ini sudah terbuka nih untuk melepas Marcus Rashford ya, kalau ada tawaran. Di sisi lain, sampai dengan saat ini belum ada berita. Dan ketika gue bikin video ini, bursa transfer itu sudah dibuka ya, belum ada berita klub yang datang dengan konkret ingin mentransfer Marcus Rashford di bursa transfer Januari ini. Yang terbaru ada kabar dari Time Sport ya, mengatakan kalau petinggi-petinggi di Manchester United telah memutuskan kalau saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjual Marcus Rashford, karena dia tidak lagi menjadi rencana dari Ruben Amorim. Dan berita-berita seperti itu juga silih berganti terus datang. Namun seperti gue katakan tadi ya, baik itu Fabrizio Romano ataupun sumber-sumber lain misalnya dari The Athletic juga tidak pernah ada ataupun belum ada ya yang mengatakan kalau ada pihak dari klub lain ini yang berminat secara konkret ingin mentransfer Marcus Rashford dari Manchester United. Dan seperti gue katakan, memang situasi dengan Marcus Rashford ini complicated ya, ini rumit. Ada banyak sekali komentar, termasuk dari Sobat Football United juga yang mengatakan ya jual saja Rashford, buang saja Rashford. Bahkan yang menurut gue yang paling tidak masuk akal adalah pecat saja Rashford, karena gajinya sangat tinggi sekali, 350 ribu euro per pekan, kurang lebih seperti itu, dan dengan kontrak masih tersisa beberapa tahun lagi. Artinya kalau Manchester United memutuskan untuk memecat Rashford, maka Manchester United harus membayar angka yang sangat tinggi sekali di dalam dalam masa yang sulit sekali dari sisi finansial. Dan ini merupakan hal yang menurut gue sangat tidak masuk akal. Dan saat ini karena keadaannya belum ada klub yang berminat secara jelas untuk mentransfer Marcus Rashford, yang paling make sense, yang paling masuk akal adalah bagaimana Ruben Amorim harus bisa meningkatkan lagi kapasitas Marcus Rashford. Memang
belum ada posisi menurut gue secara ringan amatiran kalau gue lihat di squad di formasi Ruben Amorim yang mungkin cocok untuk ditempati oleh Marcus Rashford. Penyerang depan, gelandang menyerang sebelah kiri, pernah dicoba, belum maksimal apa yang dilakukan oleh Marcus Rashford di atas lapangan. Ruben Amorim tidak melibatkan Marcus Rashford di dalam skuad. Apakah ini berarti memang Ruben Amorim tidak ingin melibatkan Marcus Rashford lagi di dalam rencananya, atau ini merupakan sebuah treatment dalam rangka ingin mengembalikan mengangkat lagi penampilan dari Marcus Rashford? Dua hal itu menurut gue menjadi peluangnya ya dari apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Andy Mitten di salah satu podcast mengatakan kalau setiap manajer memiliki masalah dengan Marcus Rashford, manajer sebelum Ruben Amorim. Tapi uniknya, bagaimana dengan periode Ole Gunnar Solskjaer, Rashford sempat bermain fantastis luar biasa, pun juga dengan Erik ten Hag. Dan menurut gue secara ringan amatiran, ya mungkin dia memiliki masalah dengan semua manajer, tapi bukan hanya dia saja. Menurut gue para pemain juga memiliki problemnya masing-masing nih dengan manajer masing-masing di Manchester United. Artinya ya mungkin bisa jadi ini sesuatu yang dalam tanda kutip bukan sesuatu yang extraordinary ataupun sesuatu yang luar biasa banget. Sekarang menurut gue tergantung Marcus Rashford. Bolanya ada di Marcus Rashford ya. Karena kalau dia memang ingin tetap bersama di Manchester United, ya dia harus fight. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan tempat. Tidak mendapatkan tempat di skuad Manchester United, dan ujung-ujungnya dia tidak akan mendapatkan tidak mendapatkan tempat di skuad tim nasional Inggris. Mungkin yang hanya akan dia dapatkan 350.000 per pekan. That's it. Tapi hal itu menurut gue akan akan berpengaruh besar ke karir dari Marcus Rashford setelahnya. Artinya di masa depan ya. Dia harus memutuskan ini. Saat ini Ruben Amorim atau Manchester United bisa saja memutuskan mereka tidak lagi membutuhkan Marcus Rashford. Tapi menurut gua kalau hanya berhenti sampai di situ, ya Manchester United juga kesulitan untuk mencari solusinya. Tidak ada klub yang mampu menurut gua ataupun mau saat ini untuk membayar biaya transfer dari Marcus Rashford. Tadi disebutkan ada angka yang cukup tinggi. Disebutkan sekitar berapa tadi? 80 juta lebih ya untuk Marcus Rashford. Dan dengan penampilan yang saat ini 86 juta pounds, dengan penampilan yang saat ini menurut gue ini sesuatu yang tidak mungkin ya. Belum lagi dengan gaji yang tinggi. Menurut gue ini hal yang sekali lagi yang sangat-sangat sulit terjadi. Jadi bolanya menurut gue bukan di manajemen Manchester United, tapi lebih ke pihaknya Marcus Rashford. Dan satu pemain lagi yang ingin gue bahas di akhir video ini adalah Joshua Zirkzee. Ketika menghadapi Newcastle United, Joshua Zirkzee diganti di menit ke-33, dan gue saksikan betul di stadion karena gue berada di Stratford End, di atas dari tunnel ya, pemain keluar masuk dari situ. Joshua Zirkzee ketika menuju ke tunnel memang gue bisa mendengar ada boo. Gue sendiri tidak pernah melakukannya ya, terutama kepada pemain Manchester United apapun itu. Mereka adalah pemain Manchester United, dan apakah ini berarti memang fans Manchester United ini membenci Joshua Zirkzee? Menurut gue tidak seperti itu. Ini bentuk frustrasi sebenarnya dari apa yang terjadi secara keseluruhan di Manchester United. Dan apakah ini salah dari Joshua Zirkzee atau seperti apa? Gue sudah mengatakan di review bahwa gue juga memberikan tanda tanya besar ke Ruben Amorim yang memberikan posisi kepada Joshua Zirkzee, di mana itu tidak berhasil ternyata. Jadi ada analisa sebelum pertandingan yang keliru dari tim kepelatihan Ruben Amorim, sehingga dia harus ditarik di menit ke-33 kalau tidak salah, dan dimasukkan Kobbie Mainoo, dan setelahnya Manchester United bermain lebih bagus. Nah, terkait dengan Joshua Zirkzee sendiri ada cerita yang menarik ya, bagaimana dia hadir di Manchester United. Banyak yang mengatakan dia diinginkan oleh Erik ten Hag atau seperti apa. Ternyata berita yang gue dapat dari The Athletic misalnya mengatakan kalau Erik ten Hag sebenarnya menginginkan pemain lain, pemain yang lebih senior, Danny Welbeck ya kan, dengan harga yang juga lebih murah. Tapi Dan Ashworth yang menginginkan Joshua Zirkzee. Jadi dari situ bisa dilihat ada sepahaman nih
tidak sepakat ya, mungkin menurut gue arah yang berbeda antara Dan Ashworth dengan Erik ten Hag. Dan Joshua Zirkzee yang datang dari Serie A, dari Bologna, kompetisi yang berbeda, intensitas yang berbeda, dan saat ini dia pun juga harus datang atau mengalami periode dengan pelatih yang berbeda, dengan ide yang berbeda, dimana ketika dia memutuskan untuk datang ke Manchester United, ya dia tidak, mungkin menurut gue secara ringan amatiran, dia tidak memperkirakan ya akan seperti ini. Dan ini merupakan situasi yang sulit. Gue sebenarnya kasihan nih dengan Joshua Zirkzee, karena situasinya nih situasi yang sangat berat sekali. Dan dari apa yang terjadi ketika menghadapi Newcastle, mudah-mudahan dia bisa bangkit ya, karena ini sekali lagi situasi yang tidak mudah. Manchester United punya beberapa pemain yang mengalami masa kurang bagus di Manchester United, tapi mereka bisa bangkit. Di periode sebelumnya ada Patrice Evra, ada Nemanja Vidic yang akhirnya mereka berdua bahkan bisa menjadi legenda di Manchester United. Lalu saat ini ada juga Harry Maguire ya kan, sempat mengalami masa sulit tapi mental yang luar biasa, bisa bangkit. Apakah Joshua Zirkzee juga bisa melakukannya? Ini hal yang menarik. Ruben Amorim sendiri setelah pertandingan mengatakan di konferensi pers bahwa ya dia sendiri juga memiliki simpati untuk Joshua Zirkzee. Dan kalau dari situ gue berpikir memang pergantian itu murni karena teknis, ada hal yang tidak berjalan, dan Ruben Amorim ada peran di situ menurut gue secara ringan amatiran. Tapi dia mengatakan bahwa dia juga memiliki komitmen untuk membantu Joshua Zirkzee. Nah sekarang pertanyaannya, masih ada atau tidak nih masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United? Kalau dari sisi konsep permainan atau apa yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee di klub sebelumnya, dia bukan seorang pencetak gol yang mesin gol begitu ya, bukan, baik itu dari sisi gol maupun assist. Di tim-tim sebelumnya juga tidak. Dia lebih ke pemain yang diharapkan bisa berada dalam proses untuk mencetak gol seperti itu. Gue sempat curiga ketika Joshua Zirkzee datang, ini mungkin ya dalam rangka untuk mengganti peran dari dalam tanda kutip Scott McTominay dengan situasi fisik yang hampir sama, mungkin karakter yang hampir sama. Tapi Scott McTominay lebih memiliki pengalaman dibanding Joshua Zirkzee, dan menurut gue di situ peran yang sangat besar sekali di keadaan Joshua Zirkzee saat ini di Manchester United. Menurut gue apa yang dibutuhkan support ya. Segala keputusan terkait oke dia langsung jual saja seperti apa, menurut gue too soon, terlalu cepat. Yang dia butuhkan saat ini adalah support. Dari siapa? Dari tim kepelatihan dan juga dari fans. Gue harapkan ya dia bisa bangkit ya, karena bagaimanapun juga dia bagian dari Manchester United. Dan kalau dia dilepas dalam waktu dekat ini, harga pasti jatuh, dan ini tidak bagus dari situasi finansial Manchester United. Dan dia pun juga baru dalam tempo yang sangat singkat sekali, jadi ada banyak poin negatif kalau dia dilepas dalam jangka pendek. Jadi menurut gue solusi dari Joshua Zirkzee memang ada pada Ruben Amorim ya, dan gue harapkan ya dia bisa mendapatkan support yang diperlukan, karena itu perlu dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau situasi seperti Joshua Zirkzee yang tidak berperforma bagus lalu langsung dilepas seperti itu, akan ada potensi ketidakstabilan di dressing room. Para pemain ya mereka akan melihat situasinya sangat tidak pasti banget nih di Manchester United, dan dari situasi yang tidak pasti apa yang dilakukan, apakah semua akan langsung berupaya untuk fight untuk tempatnya masing-masing? Belum tentu seperti itu. Bisa jadi mereka akan berbondong-bondong ya, mulai berpikir terkait dengan mencari jalan keluar ke tim lainnya. Dan nanti pemain baru yang datang pun juga bisa jadi akan memiliki mindset ataupun pola pikir seperti itu juga. Dan itu menurut gue tidak sehat. Mereka tidak mendapatkan support yang dibutuhkan, baik itu pemain saat ini ataupun juga pemain yang akan datang ke Manchester United. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang bagus bagi pemain profesional. Jadi mudah-mudahan dia bisa mendapatkan support yang diperlukan dan juga kesabaran tentunya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.